kita melakukan konseling yang lebih lanjut, kita akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan. Mari Pak. Ya. Sini Bu ya? Iya. ...175 ya Pak? Ya Pak? Langsung ya? Iya langsung. 178,8 ya Pak? Ya Pak, duduk Pak. Oh iya Pak, tadi kan sudah melakukan pengukuran. Berat badan Bapak itu 78,8, tinggi badan Bapak itu 174. Saya ingin mengkonfirmasi, nama Bapak Deden Firdaus. Iya benar. Umur Bapak berapa ya? 42 tahun. Pendidikan Bapak? SMA. Pekerjaannya? Ojek Bu. Oh ya Pak, saya akan melakukan recall. Recall itu dari Bapak ke sini tadi. Tadi ke sini jam berapa Pak? Jam 10 tadi. Berarti dari jam 10 dari jam 10 sekarang sebelum jam 10 kemarin. Oh iya ya, paham. Oh iya Pak. Jam 10 hari ini Bapak ada makan apa ya sebelum berangkat? Sebelum berangkat tadi pagi saya sarapan nasi uduk, nasi uduk. Oh ya, terus Pak? Kemudian minum teh. Pas lagi sambil nunggu orderan, saya sempat beli gorengan sambil minum teh lagi. Oh iya Pak. Terus kemudian saya kesini sambil nunggu tadi saya beli minuman ringan. Oh ya, minumannya itu merek apa ya Pak? Saya tadi belinya kopi Golda. Oh ya, itu habis ya Pak? Habis. Oh ya, terus Pak, Bapak minum apa lagi atau makan apa lagi sebelum itu? Udah itu. Paginya? Paginya saya sarapan. Oh, sarapannya tadi aja. Itu jam berapa ya sarapan tadi? Sarapan saya tadi pagi jam 6:30 saya sarapan nasi uduk. Sambil di warung nasi uduk sama minum teh. Ya, terus setelah 6:30 itu Bapak ada lagi makan atau minum? Tadi sambil nunggu orderan tadi saya sempat makan gorengan. Oh, gorengan itu jam? Iya, sekitar jam 8, jam setengah 9. Oh, ya. Sebelum Bapak tidur semalam Bapak makan apa ya Pak sebelum tidur? Malam ya, kalau dari malam itu habis maghrib makan nasi, kemudian saya narik ojek lagi. Nah sambil nunggu orderan tuh duduk barengan teman-teman masih gorengan. Ya Pak, tadi sudah saya simpulkan Bapak kan sering makan gorengan, terus nasinya juga porsinya banyak gitu, terus sering minum kopi, sering minum teh. Iya benar Bu. Banyak makan snack-snack gitu. Iya benar. Jadinya Pak, kalori Bapak itu 2.500 Pak. Jadi Bapak itu kan termasuk overweight juga tadi sebenarnya saya itu. Oh ya Pak, tadi kan saya akan menunjukkan buku foto. Saya akan menunjukkan buku foto makanan. Di sini itu ada, misalnya ada porsi Bapak makan itu pakai sendok yang mana, Pak, jumlah nasinya itu yang mana. Nih ya Pak, misalnya jumlah nasinya segini Pak. Segini. Tadi Bapak kan makan telur Pak, telurnya itu semana Pak? Berapa butir gitu? Telur bulat ya? Iya telur bulat Bu. Oh ya, yang ini dadar Bu. Oh iya Pak. Ya. Juga. Perut saya sakit Bu. Ya. Oh ya Pak, keluhan Bapak itu apa ya Pak? Yang pertama itu saya dibandingkan dengan yang sebelumnya sering mengantuk. Selain itu Pak, ada lagi? Mengantuk, kemudian mudah lelah gitu. Oh ya. Ya, saya mudah lelah. Kadang-kadang di motor itu pun ya ada terbawa kantuk begitu. Nah itu saya takut membahayakan ya, apalagi nanti saya menumpang. Terus Pak ada apa? Pernah saya sekali terjatuh, tangan saya lecet, Iya, kaki saya lecet. Ini lukanya padahal sudah 2 minggu.
sebelumnya saya rasa sih cepat ya Bu pulihnya, tapi luka-lukanya akhir-akhir ini saya perhatikan kok lama sembuhnya gitu. Nah, yang saya khawatirkan itu rasa kantuk itu Bu. Iya Pak. Ya, Selain apalagi itu kan Pak, bawa ada order. lagi keluhannya? Kemudian saya itu merasa pandangan saya Bu, ya, Iya. pandangan apa karena faktor usia atau apa karena faktor lain istilahnya kan, pandangan saya itu agak mulai susah. Nah kemudian tuh ya kalau lagi nongkrong ya bawaannya lapar terus itu, makanya sering makan gorengan, minum kopi sambil menunggu penumpang gitu Bu. Terus itu Bapak di keluarganya ada saudara, ayah, mama yang terkena DM atau penyakit lainnya? Yo, ayah saya Ada yang kurang atau apa juga tidak apa-apa Pak ya. Terima kasih ya Pak, kalau ada kekurangan saya mohon maaf ya Pak. Oh iya lupa Bu. Terima kasih atas waktu dan Iya, Pak. segala saran yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Insya Allah nanti saya berangsur nanti untuk merubah kebiasaan saya. Iya Pak. Saya pamit dulu Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu pernah saya dengar informasinya ayah saya itu juga didiagnosis sakit DM. Nah, kemudian kakak saya juga pernah dan yang saya tahu dua itu pernah dan akhirnya saya Bapak udah berapa lama ya merasakan atau didiagnosis DM? mulai merasakannya ini ya sekitar 2 atau 3 tahun itu saya sudah mulai sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya, cuma 2 atau 3 tahun ini keluhannya sudah mulai nampak banget gitu Bu. Ya nampak banget, gejala-gejalanya itu nampak banget. Dan kalau malam itu saya sering apa namanya buang air kecil gitu, bawaannya haus. Oh, iya. Nah, Tadi kan riwayat keluarganya DM, Bapak juga DM, Kakak juga DM ya, Iya, dan benar. sekarang Bapak. Bapak ini sudah punya keluarga? Iya. saya alhamdulillah sudah memiliki anak 3 orang anak Bu. Oh iya. Satu istri ya Pak? Satu istri. Oh iya. Sebelumnya Bapak udah pernah konseling gizi selain di rumah sakit ini? Belum Bu. Oh iya. Dan Berarti saya- belum pernah dikasih tentang di DM itu apa, dietnya itu bagaimana, makanan yang dianjurkan itu bagaimana, itu udah pernah belum Pak? Atau Iya. Bapak pernah mendengarkan dari mulut orang lain? Nah, atau? jadi saya tahu saya diagnosa DM itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah kemudian setelah dari itu saya mengkonsumsi mengikuti petunjuk orang tua karena ayah saya minum ini obat metformin rutin ya. Kalau ya memang benar kalau ketika sudah minum itu memang agak ringan rasanya, tapi kalau udah hilang pengaruhnya udah mulai lagi. Oh iya Pak. Ya cuma itu anjurannya. Kalau pantangan gimana Bu ya, kalau kami pekerja lapangan, di lapangan itu pekerjaannya berat, jadi kalau soal makan tuh agak susah Bu. Pernah juga disebutkan untuk kurangi istilahnya, udah berusaha tapi bawaannya lapar mulu gitu Bu. Iya Pak ya. Iya. Oh iya Pak, sebelumnya Bapak tahu nggak diabetes mellitus itu atau DM itu penyakit apa ya? Kencing manis Bu. Oh itu ada yang Bapak tahu ya? Iya, kencing manis. Jadi gini Pak, saya ingin menjelaskan Iya. kalau diabetes mellitus itu memang kencing manis itu lebih apa, kalau dari ilmu saya itu kadar gula darahnya itu tinggi Pak, Iya. dari rata-rata normal. Kan rata-rata normalnya itu 70 sampai 130, tapi di sini punya Bapak udah 250 ya Pak. Gula darah puasanya, gula darah itunya semuanya tinggi gitu Pak. Terus
Terus kan tadi Bapak sudah menjelaskan Bapak pun gejala Bapak itu tadi kan sering kencing, rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, pandangan kabur. Itu tadi Bapak itu memang masuk tanda dan gejala Pak. Itu memang masuk ke gejala diabetes. Jadi kalau DM ini Pak, faktor resikonya itu salah satunya faktor keturunan, terus usia. Tadi usia Bapak udah 42 tahunnya. Iya, benar. Terus gaya hidup yang kurang sehat. Mungkin Bapak kurang olahraga ya? Hampir tidak pernah saya olahraga. Ya, terus emang aktivitasnya gojek. Paling olahraga tangan, gas motor. Terus Bapak tadi apa juga overweight ya, berat badannya itu IMT-nya overweight. Terus itu salah satu faktor resikonya. Terus itu ada lagi faktor resikonya itu akan mengalami dislipidemia Pak. Terus nanti komplikasinya DM ini bisa ke jantung Pak, bisa ke saraf, bisa katarak, bisa ke ginjal juga Pak. Terus kerusakan pembuluh darah kaki Pak, gitu kalau komplikasinya. Jadi gini Pak, dari Bapak didiagnosis DM ini, kan tadi saya sudah merecall Bapak atau menggali asupan makan Bapak. Kan ini lumayan ya, Bapak sering makan makanan yang berlemak itu, contohnya gorengan, terus sering makan makanan yang manis gitu, Bapak sering ngopi, terus sering beli minuman itu ya, terus sering minum teh itu ya Pak. Sebenarnya saya tidak menyuruh Bapak untuk tidak minum itu, tidak makan itu, tidak. Saya cuma menganjurkan Bapak kurangi Pak konsumsi tehnya, konsumsi kopinya ini. Terus kan ini Bapak kopinya aja ini bukan hampir lagi 4 kali ya seharinya. Terus tehnya ini juga minum Bapak. Jadi kalau di total ada 4 kali teh sama 4 kali kopi, kan masa 8 hari kopi teh, belum yang ininya minuman-minuman yang Bapak beli. Jadi gini Pak, Bapak dikurangi porsinya. Yang biasanya Bapak minum kopi 4 kali, mungkin Bapak bisa kurangi perlahan aja, 3, 2, 1, atau enggak sama sekali enggak, misalnya 0. Tehnya pun begitu, minuman ringannya juga begitu. Itu untuk menjaga kesehatan Bapak. Mungkin ya kita berharapnya sembuh ya Pak dari diagnosis ini gitu Pak. Bisa sembuh tapi itu ya? Bisa insya Allah Pak, asal Bapak juga rajin olahraga ya. Olahraganya olahraga ringan-ringan aja, misalnya 10-15 menit, 20 menit gitu. Bapak lari atau Bapak gerak-gerak lah pokoknya. Terus ini ya Pak, kan Bapak ngojek nih, ngojek kan lumayan ya capeknya, tapi kan ibaratnya sebelum ngojek Bapak olahraga dulu, atau Bapak lagi nongkrong pagi-pagi sama teman-teman, olahraga lah dikit, gerak lah dikit gitu Pak. Terus kurangi konsumsi garam yang berlebihan ya Pak, minyak yang berlebihan, gula yang berlebihan. Terus makanannya jangan yang asin-asin, terus kurangi juga yang makanan yang pedes-pedes, kurangi yang manis-manis, terus kurangi yang makan gorengan-gorengan gitu. Ya Pak, sebenarnya ada yang mau Bapak tanyakan? Kalau boleh nanti saya minta saran nih Bu, nanti ya paling ya, mungkin pantangan kalau bahasa kitanya. Ya terkadang saya tuh pantangannya itu Bu, istilahnya. Yang kira-kira pantangan apa? Pantangannya itu ya Bapak jangan sering makan gula, maksudnya jangan sering minuman yang manis-manis, jangan yang makan yang berlemak-lemak, terus yang asin gitu dikurangi, bukan nggak boleh sih, tapi dikurangi aja gitu Pak. Ada yang mau Bapak tanyakan lagi? Jadi kalau masalah rabun atau apa namanya kantuk tadi memang karena sakit saya tadi. Iya Pak, salah satu gejalanya itu emang rasa mengantuk yang berlebihan, rabun, terus itu minum terus. Ya benar loh, minum. Ya itu emang tanda-tanda dan gejalanya itu Pak. Tapi semoga sembuh ya Pak, semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasa lah, semoga seperti orang sehat. Ini kan Bapak memang sehat, tapi semoga kedepannya itu lebih baik.
Pokoknya kurangi yang makanan-makanan itu. luarnya kelihatan begini Bu ya. Tapi nggak tahu ternyata pas diperiksa itu ada juga sakit DM-nya. Oh ya Pak, ini Pak tadi kan Bapak takut lupa ya pandangannya Oh, iya. apa, ini saya kasih Pak refresh ya Pak. Oh ini Bu ya. Iya, Oh, di dalamnya juga ada pantangan-pantangannya. iya berarti, Bu, Pak. ya. Oh iya. Jadi Pak ada yang mau Bapak tanyakan lagi? Oh, mungkin cukup Bu untuk hari ini. Insya Allah nanti apa yang Ibu sarankan kepada saya, Insya Allah kan coba saya terapkan nanti Bu, perlahan-perlahan seperti kata Ibu tadi kan. Iya. Insya Allah demi untuk kesehatan, keselamatan saya dan keluarga saya Bu. Ya. Atas waktunya terima kasih Bu. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Saya Semoga cepat sembuh. amin. Nanti kalau dokter Mirandanya menyuruh ke sini lagi, Bapak ya silakan, nggak apa-apa. Iya, Bu. Konsultasi sama saya lagi. Kalau Bapak emang mau menemui saya lagi, takut ada yang